Sekarang kita masuk pada sistem klasifikasi 5 kingdom. Jadi yang sudah Papa jelaskan tadi di depan bahwa kita akan mempelajari klasifikasi 5 kingdom. Jadi 5 kingdom ini yang paling sering dipelajari. Nah, kingdom yang pertama atau dunia makhluk hidup yang pertama adalah kingdom Monera. Ini adalah makhluk hidup yang paling rendah. Ciri-ciri Monera yang pertama dia bersel satu. Jadi di dalam tubuhnya itu hanya ada satu sel. Jadi tidak seperti kita yang multiseluler, banyak jutaan bahkan sel yang ada dalam tubuh kita, tapi pada Monera ini selnya hanya satu dalam satu tubuhnya. Inti sel tidak dibungkus oleh membran. Jadi inti sel itu bagian yang mengontrol seluruh aktivitas sel, itu tidak dibungkus dengan membran atau selaput tipis. Jadi kalau diibaratkan kita memecahkan telur ya, telur kuningnya itu kan masih bulat. Nah, kalau pada Monera ini kuningnya itu sudah berpencar, sudah pecah. Jadi tidak lagi dibungkus bulat seperti halnya kuning telur yang masih utuh seperti itu. Itu kalau diibaratkan seperti telur. Jadi telur kuningnya itu adalah intinya. Jadi kalau masih bulat itu berarti masih dibungkus membran. Tapi kalau pada Monera ini intinya itu sudah tidak dibungkus oleh membran. Jadi hampir seperti kuning telur yang sudah pecah itu. Sudah apa ya, menyebar ke segala arah, jadi tidak bulat lagi seperti itu. Jadi menyebar ke seluruh bagian untuk inti sel pada Monera. Ciri-ciri yang ketiga itu adalah heterotrof. Heterotrof itu artinya tidak bisa membuat makanan sendiri, tidak bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Itu heterotrof. Heterotrof untuk bakteri dan autotrof untuk cyanobacteria. Jadi pada cyanobacteria atau alga hijau biru itu dia dapat berfotosintesis. Dia dapat mengubah bahan-bahan anorganik menjadi bahan-bahan organik. Kemudian ciri-ciri yang keempat, hidup secara koloni atau kelompok. Jadi dia hidupnya berkelompok. Tidak individual tapi berkelompok. Cara reproduksi ada dua. Yang pertama secara aseksual maksudnya apa, Pak? Secara aseksual itu dengan cara membelah diri seperti ini. Jadi ini satu individu, kemudian mulai membelah ini bagian materi genetiknya sudah terbelah, kemudian badannya terbelah. Ini yang aseksual. Sedangkan yang seksual itu dengan cara konjugasi. Jadi dia itu penggabungan dua materi genetik. Kawinnya tidak seperti halnya pada hewan tingkat tinggi. Jadi dia tidak bisa dilihat mana jantan, mana betina. Tapi dia hanya sekedar menggabungkan dua materi genetik. Jadi biasanya disebut sebagai materi genetik A dan materi genetik B. Atau materi genetik positif dan materi genetik negatif. Karena memang tidak ada jenis kelaminnya. Jadi tidak bisa dilihat mana yang jantan, mana yang betina. Jadi tidak tahu yang jantan yang betina. Jadi itu disebut sebagai konjugasi. Tidak dapat diketahui mana jantan dan betina. Memang tidak ada jenis kelaminnya. Itu untuk cara reproduksi Monera. Kemudian Monera terbagi atas dua filum. Yang pertama adalah bakteri. Jadi bakteri itu masuk ke dalam kingdom Monera. Bakteri terbagi atas tiga bentuk. Jadi yang bentuknya bola, ini disebut dengan kokus berbentuk bola. Kemudian ada yang berbentuk batang, ini yang batang. Bacillus itu batang. Kemudian ada yang spiral atau spirilum seperti ini. Biasanya bentuk ini dimasukkan pada nama ilmiahnya seperti halnya Streptococcus. Nah, berarti ini bentuknya adalah bola. Ingat kemarin aturan cara penulisan nama ilmiah, dua kata, cetak miring atau garis bawah terputus dengan huruf pertama pada kata pertama harus kapital. Ya. Ini adalah tiga jenis bentuk bakteri. Contoh bakteri yang merugikan ada Salmonella typhosa, ini penyebab penyakit tifus. Kemudian ada Escherichia coli, ini yang menguntungkan, yang berada di usus besar yang gunanya untuk membusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin K. Tapi ingat jumlahnya tetap harus optimal, harus seimbang. Kalau jumlahnya terlalu banyak ya dia akan merugikan. Jadi jumlahnya harus seimbang. Ini untuk filum bakteri. Kemudian film yang kedua adalah cyanobacteria atau biasanya disebut dengan alga hijau biru. Beberapa alga yang lain itu masuk pada kingdom protista, tapi khusus untuk alga hijau biru
itu masuk pada Monera. Ya, karena dia masih prokaryotik. Intinya tidak dibungkus oleh membran. Dapat berfotosintesis untuk memenuhi kebutuhan energinya, tapi cara berfotosintesisnya tentu tidak sesempurna seperti halnya pada tumbuhan. Karena memang dia adalah makhluk hidup tingkat rendah. Contohnya ada Spirulina sp. Loh Pak, itu kok nama belakangnya sp, kok tidak ada kata kedua? Jadi kalau belakangnya nih sp itu artinya spesies. Artinya pada genus, nama depan Spirulina ini genusnya, pada genus Spirulina itu hanya ditemukan satu spesies. Maka belakangnya Spirulina sp. Tapi kalau nanti ditemukan spesies baru, pasti akan diberi nama Spirulina bla 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 bla, tergantung yang memberi nama. Tapi kalau satu genus hanya ada satu spesies, biasanya belakangnya ditambah kata keduanya menggunakan kata spesies. Itu ya, itu untuk Protista. Untuk Monera kok Protista. Ini untuk Monera, makhluk hidup paling rendah. Kingdom kedua, ini sudah mulai lebih sempurna daripada Monera. Ini adalah gambar amoeba. Ini adalah Kingdom Protista. Nah, ciri-cirinya tetap bersel satu seperti halnya pada Monera. Kemudian inti sel sudah dibungkus membran. Jadi inti selnya itu sudah tidak tersebar lagi. Dia sudah dibungkus oleh membran, terbungkus. Jadi dia bersatu, menyatu jadi suatu bentuk gitu. Jadi dibungkus oleh membran. Dia sudah tidak tercecer. Jadi kalau ibaratnya kita memecahkan telur, kuningnya itu masih utuh, bulat begitu. Nah, inti sel yang dibungkus membran disebut dengan makhluk hidup eukariotik atau eukariota biasanya gitu. Hidup bebas atau hidup secara parasit. Jadi ada yang hidup bebas, ada yang parasit. Parasit itu berarti numpang pada makhluk hidup. Dia bersifat merugikan. Reproduksi bisa secara aseksual atau tak kawin, atau secara seksual dengan kawin. Nah, Protista ini berdasarkan kelompoknya dibagi atas heterotrof dan autotrof. Yang autotrof ini disebut Protista mirip tumbuhan. Yang heterotrof ini ada Protista mirip hewan dan Protista mirip jamur. Kenapa kok dikatakan mirip? Ya karena memang bukan tumbuhan, karena memang bukan hewan, karena memang bukan jamur. Protista yang mirip karena beberapa ciri-cirinya hampir sama dengan ciri-ciri pada hewan, kemudian tumbuhan dan jamur. Tetapi dia bersel satu. Kalau jamur kemudian tumbuhan dan hewan kan bersel banyak atau multiseluler. Karena masih bersel satu, jadi dia masuk kingdom Protista. Cuma beberapa sifatnya mirip tumbuhan, mirip jamur, dan mirip hewan. Protista dibagi dalam 12 filum. 4 filum mirip hewan, nah ini yang mirip hewan. Kemudian 6 filum mirip tumbuhan, 6 filum mirip tumbuhan. Kemudian ada 2 filum mirip jamur. Jadi mirip. Bukan hewan beneran, bukan tumbuhan beneran, bukan jamur beneran. Hanya Protista yang mirip, karena beberapa ciri-cirinya menyerupai makhluk hidup tersebut. Nah, misalkan ini. Kita masuk pada Protista mirip hewan. Protista mirip hewan disebut protozoa. Ya, protozoa. Zoa itu kata zoo, hewan. Kata hewan. Berdasarkan alat geraknya, protozoa terdiri atas 4 filum. Yang pertama ada Rhizopoda. Rhizopoda itu adalah protista yang bisa bergerak menggunakan kaki semu. Kenapa kok dibilang kaki semu? Karena memang bukan kaki sejati, bukan kaki sungguhan. Rhizo itu akar ya, kayak akar begitu. Poda itu kaki. Jadi kaki yang mirip akar atau kaki semu. Kayak rhizoid, rhizom itu kan akar. Hubungannya dengan akar. Jadi kaki yang bukan kaki sesungguhnya. Dia sebenarnya badan ini. Tubuhnya. Dia menjalar-jalar kan seperti akar ini. Menjalar-jalar bagaikan kaki. Tapi disebut sebagai kaki semu. Contohnya ada amoeba. Ini amoeba. Kemudian ada flagellata. Alat gerak berupa bulu cambuk. Nah, flagella. Ini euglena ini seperti bulu cambuk ini. Nah, jadi dia bergeraknya begini, dikibas-kibaskan kalau dia bergerak. Ini untuk filum flagellata.
Kemudian ada lagi filum ciliata. Cilia itu rambut getar. Jadi ada rambutnya di pinggirnya kalau mau bergerak digetar-getarkan. Jadi seolah-olah cara geraknya hampir mirip seperti kaki seribu, tapi ini bukan kaki, ini rambut. Ini bergetar-getar di pinggirnya, ini ada rambutnya. Ini untuk film ketiga. Sedangkan film keempat, sporozoa. Nah, ini yang tidak punya alat gerak. Jadi dia bergeraknya yang mengikuti lingkungan. Tidak punya alat gerak khusus seperti halnya pada ciliata, flagellata maupun rhizopoda. Jadi 4 film mirip hewan. Ada rhizopoda, ada flagellata, ada ciliata, dan ada sporozoa. Lanjut. Kemudian protista mirip tumbuhan itu terbagi atas 6 film tadi ya. Nah, kenapa mirip tumbuhan? Karena dia dapat berfotosintesis. Protista mirip tumbuhan ini disebut dengan alga. Jadi ini disebut alga atau ganggang. Nah, terbagi atas 6 film. Ada alga hijau, chlorophyta. Jadi kalau namanya pita, itu pasti ada hubungannya dengan tumbuhan. Tapi bukan berarti tumbuhan, cuma ada hubungannya dengan tumbuhan. Ada alga hijau, chlorophyta. Klorofil itu kan zat hijau daun. Jadi chlorophyta itu adalah alga hijau. Kemudian ada alga emas, itu chrysophyta. Jadi ini namanya diambil dari warnanya sebenarnya. Kemudian ada alga emas, kemudian ada alga merah, rhodophyta. Kemudian ada alga api, pyrophyta, dan alga coklat, pheophyta, dan alga berflagel. Nah, ini bedanya alga berflagel, euglenophyta. Jadi ini alga dapat berfotosintesis, cuma dia punya flagel. Tidak dimasukkan ke dalam flagellata karena memang dia dapat berfotosintesis. Kalau masuk flagellata berarti dia tidak boleh berfotosintesis. Karena dia berfotosintesis mirip tumbuhan, tapi dia punya flagel. Jadi dimasukkan dalam film alga berflagel atau euglenophyta. Ini untuk 6 film protista mirip tumbuhan. Ya. Jadi ada alga hijau, ada alga emas, ada alga merah, ada alga api, ada alga coklat, dan alga berflagel. Kemudian yang terakhir, protista mirip jamur. Ini terbagi atas 2 filum. Yang pertama ada Mysomycota dan Oomycota. Jadi kalau hubungannya kalau sudah punya kota, Mycetes, Mycotina itu pasti ada hubungannya dengan jamur. Tapi belum tentu dia jamur sejati, jamur sungguhan. Biasanya hanya protista mirip jamur. Jadi kalau pita-pita, belakang namanya pita-pita itu pasti hubungannya dengan tumbuhan. Tapi kalau belakang namanya kota, Mycetes, Mycotina itu pasti hubungannya ada dengan jamur. Walaupun tidak selalu jamur sejati. Ini untuk protista ya, ada 12 film, 4 film mirip hewan, 6 film mirip tumbuhan, dan 2 film mirip jamur. Nah, nanti akan diperdalam lagi di biologi yang kelas lebih tinggi. Kita bagian dasarnya dulu yang bab 2 ini. Ini untuk protista. Jadi Monera dan protista itu sama-sama uniseluler. Bedanya kalau pada Monera itu masih prokaryotik, kalau pada protista ini sudah eukaryotik. Inti selnya sudah dibungkus oleh selaput atau membran. Kemudian kita masuk kingdom yang ketiga. Kingdom ini lebih sempurna daripada 2 kingdom sebelumnya, yaitu kingdom fungi atau jamur. Termasuk panu itu juga masuk di sini ya, panu, kadas termasuk di sini. Jamur memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan-bahan organik. Jadi jamur itu hanya bisa hidup dari bahan-bahan organik, bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup. Dia tidak bisa hidup di bahan-bahan anorganik. Misalkan dia hidup pada besi, nggak bisa. Jadi jamur nggak bisa hidup pada besi. Tidak memiliki klorofil tetapi berspora. Jadi dia tidak bisa berfotosintesis karena dia tidak memiliki klorofil. Tidak memiliki akar, daun, dan batang. Nah, namanya akar semu, bukan akar sungguhan, akar semu ini. Kalau akar kan dia bisa mencari air ke bawah untuk dibawa ke daun dalam proses fotosintesis. Kalau ini tidak bisa, dia harus hidup pada tempat-tempat lembab. Dan dia tidak berfotosintesis, dia ngambil bahan makanannya dari
bahan organik tadi, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah mati. Hidup di tempat lembab, sudah Pak Faiz jelaskan. Kemudian bersifat saprofit. Kalau saprofit itu berarti dia nempel pada organisme yang mati, yang sudah mati atau bahan-bahan makanan, itu namanya saprofit. Tapi kalau parasit berarti dia nempel pada organisme yang masih hidup. Seperti halnya jamur panu. Nah, itu nempelnya pada kulit manusia dan manusianya masih hidup. Itu namanya parasit. Nah, parasit pasti merugikan karena yang ditumpangi kan masih hidup. Jadi ada yang saprofit, ada yang parasit. Dua-duanya harus pada bahan-bahan organik, bukan anorganik. Nah, beberapa kelas jamur memiliki benang-benang halus atau hifa. Jamur-jamur kecil seperti halnya jamur pada tempe itu punya benang-benang halus yang ini. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini jamur tempe itu. Jadi dia halus-halus. Kumpulan dari benang-benang halus tersebut akan membentuk miselium. Jadi yang banyak putih di tempe itu jamur. Jadi tempe itu makanan yang berjamur. Kalau nggak berjamur nggak jadi tempe namanya. Jadi tempe itu makanan berjamur. Nah, ini ciri-ciri untuk dunia jamur. Spora dihasilkan oleh sporangium. Nah, jadi ada kantung spora. Nanti kalau dia pecah, makanya kalau orang panuan itu biasanya bajunya nggak boleh dipakai orang lain. Karena nanti kalau sporanya pecah, nempel ke baju, bajunya dipakai oleh orang lain, nanti orang yang pakai akan kena panu juga. Karena sporanya nanti nempel ke kulit dia. Kalau dia punya keringat banyak, kemudian lembab, nah spora yang tadi berasal dari orang lain tadi akan tumbuh di tubuhmu. Maka jangan biasakan pinjam, apalagi kalau sekolah pinjam baju olahraga temanmu. Berbahaya itu. Sudah kena keringat, macam-macam. Jadi besok kalau sudah sekolah, jangan sampai lupa bawa baju olahraga. Jangan sampai pinjam-pinjam baju olahraganya teman ya. Oke, ini untuk ciri-ciri jamur. Jamur dibagi atas 4 filum. Yang pertama ada Zygomicota, merupakan kelompok jamur yang berkembang biak dengan zygospora. Nah, ini jamur yang ada pada tempe. Kemudian yang roti berjamur yang warnanya orange itu biasanya kalau roti ya. Jamurnya warna orange. Nah, itu jamur dari Zygomicota yang kecil-kecil. Kemudian ada Ascomycota, ini seperti ini. Ya, ada kantungnya ini salah satu contohnya. Ada Zygomicota, ada Ascomycota, kemudian ada Basidiomycota. Ini kumpulan jamur-jamur besar. Termasuk jamur tiram, jamur shiitake, jamur yang kalian makan itu masuk pada filum Basidiomycota. Tapi tidak semuanya bisa dimakan, beberapa juga ada yang beracun. Filum keempat adalah Deuteromycota. Bapak suka kepleset kalau ngomong. Ini adalah filum jamur yang belum masuk atau belum selesai diklasifikasikan. Ini belum sempurna, jadi masuknya ke sini. Jadi dia belum diketahui cara reproduksinya secara jelas. Tapi nanti kalau dia sudah selesai diklasifikasikan secara jelas, dia akan dimasukkan ke filum yang depan tadi. Filum Basidiomycota atau Zygomicota atau pada Ascomycota. Jadi Deuteromycota ini adalah filum jamur yang belum selesai diklasifikasikan. Belum jelas cara reproduksinya. Jadi kalau nanti sudah selesai diklasifikasikan ulang, dia bisa dimasukkan ke 3 filum yang depan tadi, Basidiomycota, Zygomicota, dan Ascomycota. Tapi kalau belum selesai ya masuk ke Deuteromycota lagi. Ya, ini adalah yang belum selesai diklasifikasikan. Jadi itu untuk kingdom jamur atau fungi terdiri dari 4 filum, Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kita masuk pada dunia yang keempat, kingdom keempat, kingdom tumbuhan atau plantae. Tapi biasanya tulisannya plantae, biar ingat, jadi tulisannya plantae. Ini adalah kingdom tumbuhan, dunia tumbuhan. Ya, dunia tumbuhan seperti ini. Ini ada lumut, ini ada pakis, ini ada tumbuhan tomat. Ciri-cirinya pertama multiseluler. Jadi sudah jamur tadi sudah multiseluler dan eukariotik. Inti selnya sudah dibungkus membran. Kemudian memiliki dinding sel. Jadi selnya itu dilapisi oleh dinding sel. Jadi nanti sel-selnya itu tidak bisa bergerak bebas.
Beda seperti halnya sel pada hewan yang bisa bergerak bebas. Kemudian memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis, jadi dia punya zat hijau daun. Bergerak secara pasif, jadi nggak bisa dia berlari, kemudian dia berpindah tempat, nggak bisa. Misalkan kita punya tanaman tomat berada di halaman, kepanasan, kemudian dia pergi berteduh, lari-lari, nggak bisa. Nah, dia selamanya di situ. Geraknya pasif, jadi cuma hanya pergerakan akar, mekarnya bunga, pergerakan tunas, tumbuh, itu saja. Nggak bisa berjalan dia. Geraknya pasif. Dibagi atas 3 divisi. Yang pertama ada divisi Bryophyta, seperti mereknya mobil ya. Bryophyta itu tumbuhan lumut. Kemudian Pteridophyta, tumbuhan paku, bukan paku yang buat maku kayu itu. Kemudian ada Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kenapa disebut Spermatophyta? Karena memang prosesnya nanti bisa kawin ini bijinya, hasil perkawinan. Nah, kita lihat dulu. Nah, divisi yang pertama, ingat pada tumbuhan namanya bukan filum loh ya. Pada tumbuhan setelah kingdom itu divisi. Kalau pada hewan dan yang lainnya itu setelah kingdom itu filum. Tapi pada tumbuhan, khusus tumbuhan, pembagian taksonomi setelah kingdom itu adalah divisi. Yang pertama ada divisi Bryophyta atau divisi tumbuhan lumut. Nah, seperti ini lumut daun. Lumut yang ada di tembok itu kalau diperbesar seperti ini. Termasuk tumbuhan tak berpembuluh atau Talophyta. Jadi dia tidak punya pembuluh. Karena memang akar daun dan batangnya belum dapat dibedakan secara jelas. Masih rhizoid. Jadi bukan akar sungguhan. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin dan fase tak kawin. Disebut metagenesis. Jadi yang kawin itu gametofit, yang tak kawin namanya sporofit, pakai spora. Tubuh berupa talus, batang, daun, dan akar tidak dapat dibedakan secara jelas. Jadi ini bukan daun sejati, bukan akar sejati, bukan batang sejati. Jadi mirip semua. Memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis, kemudian habitatnya di tempat lembab dan basah. Kenapa kok begitu, Pak? Karena akarnya bukan akar sejati, jadi dia tidak bisa mencari sumber air. Dia hanya bisa tumbuh pada tempat yang lembab. Karena kalau tempat lembab kan airnya banyak, kadar airnya kan tinggi, jadi akarnya kan tidak butuh terlalu panjang. Kalau dia nggak bisa hidup di tempat kering, karena dia nggak punya akar sejati yang bisa tembus ke tanah untuk mencari sumber air. Nah, tumbuhan lumut dibagi atas 3 kelas. Yang pertama ada lumut daun seperti ini yang ada di tembok itu. Ini diperbesar berapa ratus kali ini sudah. Jadinya seperti ini. Kemudian lumut hati, nah, ini lumut hati. Kemudian ada lumut tanduk. Jadi seperti ini. Ini adalah kelas dari divisi tumbuhan lumut. Ada 3 kelas. Lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Itu ya. Kemudian ada divisi kedua pada kingdom tumbuhan. Itu adalah divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini lebih lengkap organnya daripada tumbuhan lumut. Tumbuhan paku ini sudah termasuk tumbuhan yang berpembuluh. Jadi beda dengan tumbuhan lumut. Dia tadi belum berpembuluh, masih Talophyta, masih talus. Berkembang biak dengan tunas atau stolon untuk vegetatif dan peleburan 2 sel gamet atau sel kelamin kalau secara generatif. Jadi kalau pada hewan dan kingdom yang lain namanya tidak kawin itu aseksual, kawinnya seksual, tapi kalau pada tumbuhan yang secara kawin disebut sebagai generatif, yang tak kawin disebut vegetatif. Ya. Khusus tumbuhan ini memang namanya sering berbeda, sering khusus. Untuk tumbuhan paku ini, daun, akar, batang itu sudah dapat dibedakan dengan jelas. Beda dengan tumbuhan lumut. Dia tadi masih talus antara akar, batang, dan daunnya belum dapat dibedakan secara jelas. Pada bagian daun terdapat sorus atau kumpulan spora. Nah, jadi kalau kamu lihat pakis ya, kamu pernah lihat tumbuhan pakis enggak ya? Biasanya di bawahnya daun bawahnya itu ada bintik-bintik. Itu adalah kumpulan spora. Jadi di bawahnya daun itu ada kumpulan spora, tapi hanya pada daun yang fertil saja.
Tidak semua daun ada kumpulan sporanya. Hanya beberapa daun. Kalau kamu masuk sekolah nanti bisa, kalau sudah bisa seandainya masuk sekolah nanti di halaman tuh ada dua jenis paku. Jadi ada paku tanduk rusa. Nah, kamu bisa cari nanti di bawahnya itu ada kumpulan sporanya. Tapi tidak semua daun, hanya beberapa daun yang fertil saja. Kemudian dia memiliki klorofil tentu saja karena dia dapat berfotosintesis. Nah, pada tumbuhan paku ini dibedakan menjadi jenis sporanya. Ada paku homospor, paku kawat. Kemudian ada paku heterospor atau paku rane. Nah, ini paku semanggi, tahu semanggi kalian? Enggak tahu ya. Jadi semanggi itu yang biasanya ada di sawah itu. Kemudian ada paku peralihan, paku ekor kuda. Jadi ini dibedakan berdasarkan sporanya. Ya, nanti akan diperdalam lagi di kelas yang tinggi karena kita materinya banyak ini, merangkum seluruh biologi ini. Merangkum seluruh biologi 3 tahun dirangkum jadi satu. Jadi kita belajar dasarnya dulu. Ya, ini untuk ciri-ciri tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini dibagi atas 4 kelas. Yang pertama ada paku purba. Nah, seperti ini paku purba. Paku purba. Kemudian ada paku kawat. Nah, karena sering kan lihat ini, biasanya dibuat tanaman hias ini. Kemudian ada paku ekor kuda. Nah, ini yang kalian jarang lihat ini. Jarang-jarang ditanam. Kemudian ada paku sejati ya, termasuk contohnya tumbuhan pakis yang biasanya dimasak itu masuk dalam paku sejati. Jadi pada tumbuhan paku, divisi Pteridophyta dibagi menjadi 4 kelas. Paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Pak, apakah harus hafal nama ilmiahnya? Tidak harus. Cukup hafal nama Indonesianya tidak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau kalian juga hafal nama ilmiahnya. Ya. Ini untuk divisi tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku itu bisa bereproduksi secara vegetatif atau juga bereproduksi secara generatif atau dengan kawin. Disebut metagenesis. Nah, kita masuk pada divisi ketiga dari kingdom tumbuhan, yaitu divisi spermatophyta, divisi tumbuhan berbiji. Jadi divisi tumbuhan berbiji berarti dia berkembang biaknya dengan biji. Bisa juga secara vegetatif. Tapi yang lebih utama dia berkembang biak secara kawin. Karena biji ini hasil perkawinan. Ciri-cirinya yang pertama termasuk tumbuhan berpembuluh. Jadi spermatophyta dan pteridophyta itu tumbuhan berpembuluh, sedangkan bryophyta itu tumbuhan tidak berpembuluh. Memiliki biji atau embrio, jadi dalam biji itu ada embrionya. Pada bunga terdapat alat kelamin betina yang disebut dengan putik dan alat kelamin jantan yang disebut dengan benang sari. Nanti ada serbuk sari. Serbuk sari kan nanti dari benang sari hingga ke putik terjadilah proses penyerbukan. Nah, dulu di SD kan sering diajari itu ya. Dibagi menjadi 6 kelas dalam 2 subdivisi. Nah, subdivisi, jadi bagian dari divisi spermatophyta itu ada subdivisi gymnosperme. Gymnosperme ini adalah subdivisi tumbuhan berbiji terbuka. Dan subdivisi angiosperme ini adalah subdivisi tumbuhan berbiji tertutup. Artinya terbuka itu tidak dibungkus oleh daun buah, daging buah. Tidak dibungkus oleh daging buah. Jadi ini langsung biji yang keluar nih. Langsung biji kan. Kemudian alat kelaminnya disebut strobilus. Jadi bukan bunga. Seperti ini tidak ada bunganya, langsung bentuk strobilus seperti kerucut seperti ini. Nah, ini. Yang sebelah kanan ini adalah subdivisi tumbuhan berbiji tertutup. Artinya biji dari tumbuhan tersebut ditutup oleh daging buah. Jadi dia ditutup oleh daging buah. Tidak seperti pada gymnosperme yang langsung pada biji.
Kalau ini dibungkus oleh daging buah, ini subdivisi Angiospermae. Ini adalah melinjo. Jadi kalian yang belum pernah lihat melinjo yang dibuat emping melinjo itu ya ini bijinya. Yang ini adalah mangga. Nah, ini melinjo ini tumbuhan melinjo. Itu untuk dua subdivisi pada tumbuhan berbiji. Nah, sekarang kita masuk pada subdivisi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Jadi tumbuhan berbiji terbuka itu yang bijinya tidak dibungkus oleh daging buah. Jadi langsung. Nah, ciri-ciri dari gimnospermae yang pertama, bijinya telanjang tentu saja. Jadi bijinya tidak dibungkus oleh daging buah. Kemudian alat reproduksinya berupa bangun kerucut, jadi tidak bunga. Jadi berupa bangun kerucut yang disebut sebagai strobilus. Tadi yang di depan yang miliknya melinjo tadi. Kemudian batang besar dan berkambium. Jadi rata-rata batangnya besar, akar tunggang atau serabut. Jadi ada yang akar tunggang, ada yang akar serabut. Kemudian daun hijau sempit, tebal, dan kaku. Nah, pada gimnospermae ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu ada Cisadine, batang tidak bercabang, jadi pakis haji. Biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Ini pakis haji. Kalau pakis itu masuk pada tumbuhan paku, tapi kalau pakis haji masuk pada tumbuhan berbiji. Kemudian ada Gingonie, itu daunnya berbentuk kipas. Jadi ginkgo biloba itu tanaman obat itu. Kemudian ada Netine, ini tulang daun menyirip, melinjo yang di depan. Jadi tulang daunnya menyirip hampir seperti tumbuhan berbiji tertutup. Tapi ini masuk dalam tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian yang terakhir ada Coniferine. Ini memiliki strobilus yang berbentuk kerucut. Contohnya adalah pinus dan damar. Jadi pinus itu hampir mirip cemara ya. Ini adalah penampakan dari strobilus pada pinus. Kalau yang betina ini cenderung bentuknya bulat, lebih besar. Kalau yang jantan itu cenderung panjang. Jadi kalau jantan itu panjang, kalau betina itu bulat. Jadi ini adalah alat kelamin atau alat perkembangbiakan pada pinus, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Oke, lanjut. Yang kedua ada subdivisi tumbuhan berbiji tertutup, disebut Angiospermae. Ini adalah subdivisi dari tumbuhan berbiji untuk tumbuhan berbiji tertutup. Artinya tertutup itu dibungkus oleh daging buah. Ciri-cirinya yang pertama memiliki bunga karena alat kelaminnya berada pada bunga, beda dengan pada gimnospermae tadi yang alat kelaminnya berupa kerucut. Kemudian biji terbungkus daging buah, jadi ada buahnya yang biasanya kita makan itu. Bisa berupa pohon, semak, atau perdu. Jadi ini lebih variatif ya. Ukuran makhluk hidupnya, ukuran tumbuhannya lebih variatif daripada tumbuhan berbiji terbuka. Akar tunggang atau serabut, akarnya ada yang tunggang, ada juga yang serabut. Nah, tulang daunnya ini lebih variatif juga. Kalau tadi kan lebih pada sempit seperti jarum atau yang menyirip pada tumbuhan berbiji terbuka. Kalau pada tumbuhan berbiji tertutup ini lebih variatif. Ada yang menyirip, ada yang menjari, ada pula yang tunggal. Ya. Terdiri atas 2 kelas. Yang pertama monocotyledon. Ini adalah bijinya tidak dapat terbelah. Jadi tidak memiliki kepingnya hanya satu keping. Jadi ketika dia tumbuh, itu bijinya tidak terbelah. Kalau yang satunya kan terbelah. Ciri-ciri monokotil tidak berkambium, biji berkeping satu. Nah, ini tidak bisa terbelah karena dia hanya berkeping satu. Akarnya serabut, seperti jagung, padi. Tidak bercabang, bunga kelipatan 3. Contohnya ada jagung dan padi, ini kan akarnya serabut. Tulang daunnya kan ini satu, ini tunggal. Kelas yang kedua ada dicotyledon atau biasanya disebut sebagai dikotil saja. Itu ciri-cirinya berkambium, biji berkeping 2, akar tunggang, batang bercabang, bunga kelipatan 4 atau 5. Jadi ini kalau tumbuh, bijinya itu terpecah. Nah, di tengahnya itu akan tumbuh tunas. Seperti halnya kemarin kalian praktikum penanaman biji kecambah kacang hijau atau kedelai. Nah, kacang hijau atau kedelai itu salah satu contoh dari dikotil, tumbuhan dikotil. Ya. Contohnya ada jambu dan mangga.
Nah, penampakan perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil itu seperti ini. Ini untuk dikotil, ini untuk monokotil, kita lihat. Jadi kalau dikotil ketika dia tumbuh, ini biji akan terbelah menjadi dua, kemudian tumbuh tunas dan bijinya ikut tumbuh ke atas seperti ini. Tapi kalau yang monokotil, yang tumbuh hanya tunasnya saja karena bijinya tidak terbelah. Jadi bijinya tetap di bawah. Jadi ini perbedaan secara penampakan untuk dikotil dan monokotil. Kingdom terakhir, nah, kingdom Animalia. Ini adalah makhluk hidup yang paling sempurna daripada kingdom yang lainnya. Termasuk kita, manusia itu ada di kingdom Animalia. Jadi kita ini termasuk dalam dunia hewan. Tubuh bersel banyak, jelas kita multiseluler, ada jutaan sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian tidak berklorofil, jadi kita tidak bisa berfotosintesis. Kita memenuhi nutrisi, kita memperoleh energi itu dari mengkonsumsi bahan-bahan organik dari makhluk hidup lain. Jadi itu kita pemakan makhluk hidup lain, makan tumbuhan, makan hewan, makan jamur. Jadi dari situ, nggak bisa kita makan batu, nggak bisa. Jadi kita memperoleh makanannya dari makhluk hidup lain. Bersifat heterotrof, nanti tidak berklorofil, jadi dia heterotrof, tidak bisa berfotosintesis. Kita harus dapat makanan dari makhluk hidup lain. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, jadi sel beda dengan sel tumbuhan, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga beberapa sel hewan itu dapat bergerak bebas. Contohnya adalah sel sperma itu dapat bergerak bebas. Kalau seandainya sel hewan itu punya dinding sel, maka sperma tidak akan bisa bergerak. Dia akan bisa bergerak bebas. Itu contoh paling mudah. Mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ. Jadi nanti ada namanya sistem organisasi kehidupan. Mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, nah, sampai ke atas nanti. Jadi sudah terbagi dengan rapi untuk hewan. Mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita mau jalan ya tinggal jalan. Kita mau pergi ke mall ya ke mall. Beda dengan tumbuhan, nggak bisa dia bergerak. Mau pergi ke mall nggak bisa. Jadi hewan itu memiliki kemampuan gerak aktif. Jadi dia bisa berpindah sesuka hatinya. Nah, yang pertama untuk kingdom hewan, kingdom Animalia dibagi menjadi kelompok invertebrata. Ada juga yang menyebutnya dengan avertebrata. Artinya tidak bertulang belakang. Jadi tidak bertulang belakang. Terdiri atas 8 kelas untuk invertebrata, yaitu kelas Porifera, hewan berpori, terumbu karang. Ingat, terumbu karang itu bukan tumbuhan loh, terumbu karang itu hewan. Karena ketika dia masih kecil itu berupa larva. Nanti kalau dia sudah menemukan tempat yang cocok untuk dia hidup, dia akan tumbuh seperti terumbu karang itu. Jadi terumbu karang itu bukan tumbuhan, dia hewan. Kemudian ada kelas Coelenterata, hewan berongga. Nah, ini ubur-ubur yang menyengat itu. Kelas Coelenterata. Kemudian ada kelas Platyhelminthes, cacing pipih. Ini yang ada di hati sapi dan babi. Jadi kalau makan daging usahakan dimasak sampai matang, jangan biasakan makan mentah. Karena takutnya nanti di dalamnya itu ada cacing pipihnya. Ya, ini salah satu contohnya adalah cacing pita pada sapi dan babi. Kemudian ada kelas Nematelmintes, ini cacing di perut. Nah, cacing perut ini sebenarnya menguntungkan kalau jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau jumlahnya banyak ya merugikan, dia akan menyerap sari-sari makanan yang kamu cerna. Makanya terus orangnya nggak bisa gemuk karena cacingan, katanya orang kan gitu, cacingan, makannya banyak nggak gemuk-gemuk, namanya cacingan. Kalau jumlahnya seimbang dia menguntungkan, tapi kalau jumlahnya banyak dia akan merugikan. Kemudian ada kelas Annelida, ini cacing gelang, cacing tanah, ini kan ada seperti gelang ini. Nah, ini disebut cacing gelang. Contohnya cacing tanah. Kemudian ada moluska, hewan bertubuh lunak, nah, gurita. Ini salah satu contoh moluska. Lalu ada kelas arthropoda, hewan berbuku atau beruas. Salah satunya ada insekta, ada udang. Ini kan beruas-ruas ini tubuhnya. Ini disebut arthropoda. Ada lagi kelas Echinodermata, hewan berkulit duri, bulu babi. Yang ada di
Nah, ini kan kalau kena tangan bisa bengkak ini kalau nggak kuat. Di bulu babi yang ada di laut itu. Ini kelas Echinodermata. Ini untuk kelompok hewan avertebrata atau invertebrata. Artinya tidak punya tulang belakang seperti halnya kita. Tulang punggung yang tengah itu loh. Jadi tidak memiliki tulang belakang. Tulang punggung yang tengah loh kayak punya kita. Nah, coba di punggung yang tengah itu namanya tulang belakang. Kemudian kelompok kedua ada kelompok hewan vertebrata. Ini kelompok hewan yang bertulang belakang. Terbagi atas 5 kelas. Ada kelas Pisces, ini kelas ikan. Termasuk ikan cupang, ikan lele. Kemudian, ingat paus bukan ikan loh ya. Paus itu mamalia. Paus lumba-lumba itu bukan ikan, dia mamalia. Mamalia air. Ada ikan tongkol. Itu adalah kelas dari Pisces atau ikan. Kemudian ada lagi kelas amfibi, hewan yang hidup di 2 habitat. Itu ada katak dan salamander seperti ini. Ada lagi kelas reptilia, hewan melata, ular, buaya, kadal, kura-kura, itu reptilia. Kemudian ada lagi kelas Aves, unggas, ini burung kasuari. Jadi kalau Aves itu identiknya ada sayapnya, kakinya 2 bertelur, dan punya paruh, itu pasti kelasnya Aves. Kemudian yang terakhir ada kelas mamalia. Pak, kalau papalia ada Pak? Nggak ada. Papalia, papanya lia. Kalau mamalia itu kelas dari hewan. Yaitu hewan yang menyusui. Contohnya lumba-lumba. Jadi ini adalah kumpulan kelas dari hewan bertulang belakang. Jadi kita sudah mempelajari 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, kemudian tumbuhan, dan terakhir adalah hewan. Kenapa kita tidak terlalu dalam, Pak? Karena bab ini merangkum seluruh bab 3 tahun. Maka kita belajar umumnya saja. Nanti akan dibahas lagi nanti di kelas 89. Tumbuhan dibahas sendiri, jamur dibahas sendiri, monera dibahas di bab sendiri, hewan dibahas di bab sendiri. Jadi kita sekarang hanya mempelajari pembagiannya saja. Ini untuk bab klasifikasi makhluk hidup. Jadi nanti pertanyaan akan dilayani ketika sesi Google Meet. Sekarang Pak Faiz jelaskan teorinya saja, nanti di sesi Google Meet kalian boleh bertanya dan kita akan ada kuis lagi. Nah, setelah ini, yang dinanti-nanti adalah PHK 2, mengklasifikasikan makhluk hidup. Ini PHK-mu yang harus kamu kerjakan dan harus dikumpulkan paling lambat nanti malam pukul 24. Kalau kalian terlambat 1 jam akan dikurangi 1 poin setiap jamnya. Ya, kita lihat dulu petunjuknya. Nah, perhatikan baik-baik. Lembar kerja penilaian harian keterampilan 2, pengklasifikasian makhluk hidup. Siswa dapat mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Siswa dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan prinsip taksonomi. Alat dan bahan lingkungan sekitar. Petunjuk mengerjakan. Jawab hasil kerjamu pada lembar kerja yang telah disediakan di halaman 2. Jadi seperti ini. Nah, ini seperti biasa, seperti PHK 1 kemarin. Jika kamu mengerjakan dengan cara diketik, maka silakan copy format di bawah di halaman 2. Yang depan ini boleh kamu hapus. Ini boleh kamu hapus sampai halaman 1 ini boleh kamu hapus. Ya, yang diisi halaman 2 saja. Jika kamu mengerjakan dengan ditulis tangan, nah ingat, kalau ada ditulis tangan, maka tuliskan di kertas folio bergaris atau kertas HVS boleh sesuai format halaman 2. Jadi kalau kamu itu mau mengerjakannya ditulis tangan, tulisnya harus seperti ini. Jangan bikin bentuk sendiri. Pasti nanti akan Pak Faiz tolak. Kalau kalian bikin bentuk sendiri. Jadi nulisnya seperti ini meskipun kamu tulis tangan. Jangan bikin bentuk sendiri. Ya, kalau yang mau kerja ditulis tangan. Kemudian fotolah hasil kerjamu. Ingat, foto harus jelas. Dan kalau mengirim ke Google Classroom biasakan portrait ya. Jangan landscape. Kalau landscape nanti Pak Faiz harus begini-begini lihatnya. Karena nggak bisa diputar kalau di Google Classroom.
Ya, biasakan portrait bukan landscape. Dan fotonya harus jelas. Kirim hasil kerjamu. Nah, kalau bisa dibuat format PDF. Kalau format PDF itu tampilannya tidak rusak. Kalau kalian ngirimnya dalam Word dan formatnya berubah, nah nanti Pak Fai lihatnya formatnya jadi rusak. Jadi kalau kalian kerja di Word atau kerja di foto juga sebaiknya dikirim dalam bentuk PDF ya. Kirim melalui tugas kelas PHK 2 di Google Classroom. Ingat, Pak Fai tidak menerima pengiriman via WA. Paling lambat nanti malam pukul 24. Jangan lupa klik serahkan. Kalau tidak serahkan, Pak Fai tidak bisa download itu hasilmu dan tidak bisa saya koreksi. Nanti nilainya 0 yang keluar. Bagi yang kerja di tulis tangan, foto makhluk hidup boleh kamu kirim secara terpisah. Nah, keterlambatan. Pengiriman terlambat tanpa izin, izinnya misalnya sakit itu. Pak, saya kalau izin mau main game boleh nggak boleh? Nggak ada izin main game. Kalau izin hanya sakit saja. Ya, atau izin acara keluarga penting, itu pun acara keluarga penting. Kalau cuma acara makan-makan nggak boleh. Harus kerjakan dulu tugasnya baru boleh keluar. Nah, kalau terlambat, nilai PHK akan dikurangi 1 poin untuk setiap 1 jam keterlambatan dan berlaku kelipatannya. Dan kalau sudah terlambat melebihi 24 jam, maka nilai maksimalmu itu adalah 72, tidak bisa lebih. Jadi jangan sampai terlambat. Selesaikan juga, karena waktunya kan masih panjang ini. Sampai nanti malam jam 12 malam. Nah, ini jelas ya. Langkah kerja. Langkah kerja sekarang. Pilihlah satu makhluk hidup dari kelompok makhluk hidup yang telah ditentukan untuk kelasmu. Tidak boleh sama setiap anak. Bapak, bagaimana caranya? Kamu buat data di WA grup kelasmu. Nama ini, pakai makhluk hidup ini. Jadi kalau sudah kamu ketik, anak lain nggak boleh pakai itu. Cari makhluk hidup lain, karena di dunia itu makhluk hidupnya banyak. Ya, buatlah data di WA grupmu, biar tidak sama. Kalau sama, nanti nilainya Pak Faiz bagi 2. Tidak boleh sama. Nah, dengan ketentuan 7A itu adalah kelompok mamalia, 7B kelompok aves, kelompok unggas, kelompok burung, 7C kelompok tumbuhan, jadi tumbuhan saja yang boleh kamu kerjakan, 7A hanya boleh pakai mamalia, 7B hanya boleh pakai aves, 7D itu Pisces, ikan, banyak sekali ikan, 7E ini boleh insekta, boleh reptilia. Jadi 7E boleh milih. Kenapa kok begitu, Pak? Karena reptilia dan insekta itu spesiesnya tidak familiar seperti halnya mamalia, aves, tumbuhan, dan Pisces. Maka dia boleh milih 2. Kan lebih sulit dicari ini. Jadi kamu boleh milih salah satu dari ini. Atau ya, kalau atau berarti pilihan. Boleh kamu milih kelompoknya reptil, boleh kamu milih kelompoknya insekta. Atau arthropoda. Di sini arthropoda. Arthropoda. Boleh pakai insekta, arthropoda, atau reptilia untuk 7E. Nah, setelah kamu tentukan makhluk hidupnya, kamu buat data di WA grup kelasmu, kemudian kamu cari gambarnya di internet, boleh, kamu foto sendiri, boleh. Misalkan, Pak, saya mau pakai tumbuhan bayam, saya foto sendiri, boleh. Pak, saya mau ngambil di internet, boleh, boleh. Jadi kamu bebas foto sendiri boleh, ngambil di internet juga boleh. Kalau sudah kamu tulis di data list, baru kamu ambil. Jangan kamu ambil dulu nulisnya terakhir, nanti yang menang yang nulis dulu. Jadi tulis dulu di data grupmu. Nanti ketua kelas kalau ini sudah diisi semua lengkap, datanya kirimkan ke Pak Faiz ya, ketua kelas. Jadi kalau data di WA grupmu sudah terpilih semua, kirimkan ke Pak Faiz. Setelah besoknya tidak apa-apa ini, setelah pukul 24 dikirim tidak apa-apa. Yang penting tugasnya nggak boleh terlambat. Setelah kamu dapat gambar makhluk hidupnya, masukkan gambar yang telah kamu ambil atau temukan pada format laporan halaman di 2. Jadi fotonya masukkan di sini. Ini makhluk hidupnya dulu ditulis, misalkan titik-titiknya dihapus ya. Jangan lupa nama, kelas, dan absen. Misalkan kamu mau ambil tumbuhan ke lumut apa, misalkan lumut daun, nah gitu boleh ya. Gambarnya kamu masukkan di sini.
Kau masukkan di kotak ini. Pak, kalau saya ditulis tangan, Pak. Di print, dicetak. Pak, kalau saya nggak punya printer, Pak. Kalau kamu nggak punya printer, kamu nulis tangan, kamu kirim saja fotonya. Jadi tidak usah kamu cetak, kamu kirim saja fotonya. Jadi nanti kamu ngirim dua file ya. File yang pertama foto dari tulisan hasil kerjamu. File yang kedua adalah foto makhluk hidupnya. Jadi kalau kamu nggak punya printer, nggak usah cari printer kemana-mana. Dikirim aja fotonya. Tapi kalau yang kerja diketik, edit saja ini, fotonya masukkan ke sini. Itu. Ya, fotonya masukkan ke sini. Jadi masukkan gambar ke dalam format laporan di halaman kedua, sedangkan bagi yang kerjanya ditulis tangan, foto bisa di-print dari tempel. Atau jika tidak memiliki printer, foto bisa dikirim dalam bentuk soft filenya secara terpisah. Tetap dikirim ke Google Classroom. Tidak menerima pengiriman melalui WA. Diingat, tidak menerima pengiriman melalui WA. Nah, kalau kamu sudah tentukan nama makhluk hidupnya, sekarang kamu cari. Kamu boleh cari di Google, tanya guru les, tanya siapapun, tanya buku. Cari urutan taksonominya ini. Jadi makhluk hidup yang kamu cari itu masuk kingdom apa, filumnya apa untuk hewan dan non-tumbuhan, itu non-tumbuhan, filumnya atau divisinya apa, kelasnya apa, ordonya apa, familinya apa, genusnya apa, nama spesiesnya apa, dan nama ilmiahnya apa. Perhatikan dengan baik cara penulisan nama ilmiah. Tadi sudah Pak Faiz dijelaskan di depan. Ya, perhatikan baik-baik itu. Jadi kamu cari ini. Banyak ini datanya. Kamu cari di internet boleh, kamu tanya guru les boleh. Yang penting dikerjakan sendiri, jangan sampai dikerjakan orang lain. Biasakan mengerjakan dengan jujur. Setelah itu kamu jawab analisis data. Jelaskan dua ciri-ciri utama yang membedakan makhluk hidup pilihanmu dengan makhluk hidup lain. Apa dua ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup itu sehingga dia berbeda dengan makhluk hidup lain, ya? Kamu jelaskan dua ciri-cirinya. Misalkan dia memiliki sepasang tanduk yang bla 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 gitu ya. Jadi kamu jawab semuanya di sini. Nah, ini boleh dicoret salah satu. Kalau pakai film ya divisinya dicoret. Kalau pakai divisi filmnya dicoret. Ini langsung kamu isi di sini besok. Langsung kamu isi ketik di sini, titik-titiknya dihapus. Setelah itu kamu kirim lagi ke Google Classroom. Disarankan dalam format PDF agar tidak rusak nanti. Karena kalau Office-nya tidak sama dengan laptopnya Pak Faiz, kadang hasilnya rusak. Jadi harus kerja ulang. Jadi biar tidak rusak, disarankan kalian pakai format PDF. Nah, begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa WA, tapi ingat harus ada sapaan, harus nama yang jelas dari kelas mana, harus jelas. Kalau tidak Pak Faiz balas. Begitu untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga semuanya paham, semoga tidak ada yang terlambat dalam mengumpulkan tugas, dan semoga tidak ada kesulitan. Semua lancar-lancar saja. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa bahagia ya. Karena bahagia itu kunci untuk sehat. Dan selamat pagi dan sampai jumpa.